Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Reza Zainal. Saya dari kelompok 4 dengan NIM 111911400. Saya dari kelas MA 19A2 SDM, Prodi Manajemen Universitas Pelita Bangsa. Sebelumnya, dengan dibuatnya video ini, yaitu bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah evaluasi kinerja dengan dosen Dr. Retno Purwani Setianingrum, SEMM. Pertama-tama, materi yang akan saya presentasikan yaitu berjudul Pengaruh Reward dan Punishment sebagai skema hasil evaluasi kinerja karyawan pada perusahaan swasta. Yang pertama ada pengertian evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja merupakan penilaian yang dilaksanakan perusahaan terhadap manajer dan karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya. Proses ini sangat penting dalam memotivasi karyawan terhadap pekerjaan mereka di tempat kerja. Dari hasil penilaian, karyawan memerlukan feedback dari perusahaan terhadap evaluasi yang telah diberikan kepada mereka, baik dalam hasil yang bagus maupun tidak. Kemudian yang kedua ada faktor-faktor yang mempengaruhi penilaian kinerja karyawan. Yang pertama ada prestasi karyawan. Hal ini dilihat dari karyawan yang dapat menghasilkan hasil kerja dalam ketelitian, ketepatan dalam bekerja, dan keterampilan bekerja. Yang kedua ada kuantitas karyawan. Dalam poin ini, penilaian dilihat dari jumlah hasil kerja karyawan dengan tidak mengesampingkan hasil kerja karyawan serta banyaknya kontribusi yang diberikan oleh karyawan terhadap perusahaannya. Yang ketiga ada kepemimpinan yang diperlukan. Proses panduan yang dibutuhkan oleh karyawan juga menjadi penilaian dari perusahaan. Hal ini mengenal seberapa banyak karyawan yang perlu dipandu dan melihat kreativitas karyawan dalam mengambil keputusan dan kegiatan pekerjaan dalam mencapai hasil kerja yang baik. Yang keempat ada kedisiplinan. Dalam hal ini, kehadiran dan ketepatan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan menjadi penilai terhadap karyawan. Kemudian yang terakhir ada komunikasi. Pada faktor ini, cara berkomunikasi serta penerimaan karyawan terhadap karyawan lainnya dan terhadap pimpinannya menjadi penilaian kinerja. Kemudian yang ketiga ada pengertian penilaian kinerja. Penilaian kinerja merupakan proses evaluasi yang dilaksanakan oleh perusahaan terhadap karyawan mengenai level keberhasilan karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan mereka dibandingkan dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan. Kemudian hasil tersebut diinformasikan kepada karyawan dengan tujuan untuk meningkatkan hasil kerja mereka, juga memberikan reward atau punishment terhadap hasil kerja karyawan. Kemudian yang keempat ada tujuan penilaian kinerja. Penilaian dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan hasil kerja. Dalam hal ini dapat meningkatkan keuntungan bagi perusahaan. Jika dilihat dari segi karyawan, evaluasi kerja dapat menjadi dasar karyawan dalam mengembangkan diri sendiri, menerapkan target intensif, dan meningkatkan produktivitas kerja. Kemudian yang kelima ada pengertian reward. Reward atau penghargaan merupakan nilai yang diberikan oleh perusahaan dalam memberikan tanggapan terhadap upaya yang diberikan karyawan secara individu pada perusahaannya. Sistem nilai yang dibangun merupakan hasil penilaian yang diberikan baik dalam bentuk finansial maupun non-finansial. Sistem nilai yang dibangun oleh perusahaan merupakan standar yang dibuat oleh perusahaan tersebut terkait dengan kontribusi karyawan, pengetahuan, dan kemampuan.
Kemudian yang keenam ada poin-poin reward dalam perusahaan. Yang pertama ada penghargaan ekstrinsik. Reward ini merupakan hasil kerja yang dilakukan oleh karyawan yang diberikan oleh perusahaan terhadap hasil kerja yang telah dilakukan oleh karyawan itu sendiri. Penghargaan ini dapat berbentuk seperti contohnya penghargaan finansial, jaminan sosial, bagi hasil keuntungan dengan perusahaan, kemudian promosi atau kenaikan pangkat, dan keanggotaan dalam kelompok formal. Kemudian yang kedua ada penghargaan intrinsik. Reward ini merupakan upaya yang dilakukan di dalam diri karyawan itu sendiri yang diatur secara mandiri seperti perasaan puas terhadap penyelesaian, pencapaian, dan otonomi pertumbuhan pribadi. Kemudian yang ketujuh ada pengertian punishment. Punishment merupakan hukuman yang diberikan oleh seseorang atau atasan akibat terjadi pelanggaran atau kesalahan. Punishment juga merupakan hasil yang tidak diinginkan oleh perusahaan maupun karyawan. Kemudian yang kedelapan ada jenis-jenis punishment yang diterapkan menurut tingkatannya. Yang pertama ada hukuman ringan. Hukuman yang ditetapkan dalam level ini berfungsi sebagai peringatan yang berbentuk lisan maupun tulisan yang dikeluarkan oleh perusahaan. Dalam tulisan terdapat beberapa tingkatan yang pada umumnya disebut surat peringatan atau SP. Kemudian yang kedua ada hukuman sedang. Hukuman sedang merupakan hukuman yang dilanjutkan setelah hukuman ringan dilaksanakan. Pada level ini telah diberikan info terlebih dahulu pada surat peringatan. Biasanya penundaan kenaikan gaji, pemotongan bonus atau tunjangan, dan penundaan kenaikan pangkat. Kemudian yang ketiga ada hukuman berat. Hukuman berat merupakan hukuman level yang tertinggi pada proses punishment. Dalam level ini penurunan pangkat, pembebasan dari jabatan, dan pemutusan hubungan kerja antara perusahaan dan karyawan. Kesimpulan yang didapat adalah perkembangan karyawan menjadi perhatian perusahaan di mana memberikan reward dan punishment kepada karyawannya, sehingga menjadi hasil dari evaluasi yang telah dijalankan oleh perusahaan. Perusahaan telah menjalankan konsep ini dan telah mengumumkan terlebih dahulu mengenai reward dan punishment yang tertuang dalam peraturan perusahaan, di mana reward dan punishment juga sangat transparan dan bertahap. Jika dibandingkan antara evaluasi kerja yang diterapkan dalam perusahaan, reward merupakan pola hasil dari evaluasi kinerja yang cukup baik dalam pelaksanaannya, sehingga reward merupakan pola yang tepat dari hasil evaluasi kinerja karyawan dalam meningkatkan produktivitas karyawan pada sebuah perusahaan. Pola punishment yang bertahap dan prosedural yang telah dihimbaukan terlebih dahulu juga memberikan dampak positif sehingga turnover yang tidak diharapkan dapat meminimalisir. Mungkin hanya itu yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.